Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Salsabila dengan NIM 19 kelas A dari S1 Perencanaan Wilayah Kota Universitas Jember. Untuk kesempatan hari ini saya akan menjelaskan hasil dari UTS mata kuliah Perencanaan Pertanian Industrial. Ini saya akan menjelaskan tentang isu permasalahan di Indonesia dan saya mengangkat studi kasus yaitu identifikasi alih fungsi lahan pertanian dan kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Karangwidoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Untuk kesempatan hari saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama, konversi lahan, yang kedua, studi kasus, yang ketiga, strategi mengatasi konversi lahan. Yang pertama kita akan menjelaskan apa sih konversi lahan. Jadi konversi lahan adalah suatu proses perubahan penggunaan lahan dari bentuk penggunaan tertentu menjadi penggunaan lain, misalnya kegiatan pertanian. Jadi konversi lahan sama alih fungsi lahan ini sama pengertiannya. Next. Selanjutnya, tanah merupakan sumber daya strategis yang memiliki nilai secara ekonomis. Saat ini, jumlah luasan tanah pertanian tiap tahunnya terus mengalami pengurangan. Berkurangnya jumlah lahan pertanian ini merupakan akibat dari adanya peningkatan jumlah dan aktivitas penduduk serta aktivitas pembangunan. Hal tersebut mengakibatkan permintaan akan lahan pun meningkat. Pada akhirnya terjadilah konversi lahan pertanian ke non-pertanian seperti perumahan, industri, dan lain-lain sebagai untuk memenuhi permintaan yang ada. Konversi lahan yang terjadi tidak lepas dari kepentingan berbagai pihak seperti pemerintah, swasta, dan komunitas masyarakat. Selanjutnya ada faktor penyebab terjadinya konversi lahan atau alih fungsi lahan. Yang pertama, faktor eksternal disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan perkotaan, demografi maupun ekonomi. Yang kedua, faktor internal. Yang ketiga, yang disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi, rumah tangga, pertanian, penggunaan lahan. Yang ketiga, faktor kebijakan yang disebabkan oleh aspek regulasi dikeluarkan pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian. Next, terdapat dasar hukum yang mengatur konversi lahan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Yang kedua, ada PP Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Yang ketiga, yaitu ada PP Nomor 25 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Yang selanjutnya ada PP Nomor 25 Tahun 2012 tentang Informasi Lahan Pangan Berkelanjutan. Selanjutnya ada PP Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah terdapat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penataan Ruang. Next. Yang kedua, saya akan menjelaskan studi kasus yang saya angkat. Di pemberitahuan, tanah ini kan merupakan sumber daya strategis yang menurut ekonomis. Saat ini jumlah luasan tanah pertanian tiap tahunnya terus mengalami pengurangan. Berkurangnya jumlah lahan pertanian ini merupakan akibat dari adanya peningkatan jumlah dan aktivitas penduduk serta aktivitas pembangunan. Hal tersebut mengakibatkan permintaan akan lahan pun meningkat. Pada akhirnya terjadilah konversi lahan pertanian ke non-pertanian seperti perumahan, industri, dan lain sebagainya. Untuk memenuhi permintaan yang ada, konversi lahan yang terjadi tidak lepas dari kepentingan berbagai pihak seperti pemerintah, swasta, dan komunitas atau masyarakat. Dalam kasus ini, Desa Karangwidoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, desa tersebut merupakan desa yang mengalami perubahan sosial akibat alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pihak perusahaan asing. Desa Karangwidoro mulai merupakan
desa pertanian. Dulunya tuh desa ini memang desa pertanian. Luasnya yang digunakan sebagai lahan pertanian ini lebih luas dibandingkan dengan luas tanah yang digunakan untuk rumah warga. Keasriannya desa Wanem serta letaknya yang tidak terlalu jauh dari pusat kota Malang menarik perhatian pengusaha asing untuk memanfaatkan lahan di sana. Jadi sebelumnya ini desa ini sebelumnya tuh merupakan desa pertanian, masih luas pertaniannya masih luas daripada pemukimannya. Untuk saat ini akibat dari juga strategis dari kota Malang dekat, jadi ini bikin menarik perhatian pengusaha asing untuk memanfaatkan lahan yang ada di sana, yaitu menjadi perumahan. Nah, juga sebelumnya adanya alih fungsi lahan, mayoritas penduduk hanya menggantungkan kegiatan ekonominya pada pertanian saja. Nah, karena dulunya sebelumnya jadi alih fungsi lahan, pertanian ini di daerah ini banyak banget sekali, masih luas pertaniannya masih luas banget. Jadi rata-rata pekerjaan penduduknya itu pertanian. Namun setelah adanya alih fungsi lahan, hampir tidak ada yang menggantungkan kegiatan ekonominya pada pertanian. Jadinya kebanyakan beralih menjadi kuli bangunan, pedagang, pelayan toko, dan tukang taman, dan lain-lain. Nah, maaf sebelumnya. Kita bisa lihat dari ini adalah alih fungsi lahan pertanian desa Karangwidoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Jadi terlihat di kedua peta ini berbeda sekali. Yang pertama ini di peta desa Karangwidoro tahun 2003, yang terlihat sekali lahan yang pertanian yang masih full lah, masih hijau terlihat dari sini, dan pemukimannya sangatlah dikit. Mayoritas dari desa ini yaitu lahan pertanian. Nah, waktu pada tahun 2017 lahan pertaniannya jadi menjadi kebalikan dari hubungan penduduk. Jadi lebih banyak pemukiman penduduk daripada lahan pertanian. Maka dari itu pasti petani juga kehilangan pekerjaannya dan tidak bisa menggantungkan banget sama menjadi petani. Nah, melalui kedua gambar di atas kita ketahui perubahannya yang menjadi perubahan sangat drastis. Hampir seluruh kawasan desa Karangwidoro saat ini menjadikan pemukiman, padahal sebelumnya merupakan kawasan pertanian. Nah, luas lahan berubah menjadi sejak juli ke 2017 kurang lebih sekitar 193 hektar. Next. Selanjutnya, alih fungsi lahan pertanian perumahan menyebabkan perubahan lingkungan di sekitar desa Karangwidoro. Sebelumnya luas lahannya di desa Karangwidoro itu lebih luas daripada pemukiman. Namun saat ini justru pemukiman menjadi luas daripada lahan pertanian yang menyempit. Seperti yang saya jelaskan pada slide sebelumnya tentang perubahan itu, akibat itu. Nah, dampaknya langsung mengakibatkan alih fungsi lahan berupa hilangnya pertanian subur, karena ya sudah hilang luas pertaniannya, jadi pertanyaannya kurang subur. Yang kedua, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi. Yang tiga, kerusakan natural landscape. Yang keempat, masalah lingkungan. Nah, ini kan itu adalah dampak secara langsung. Terus kedua, ada dampak tidak langsung yang ditimbulkan berupa invasi penduduk dari wilayah perkotaan ke wilayah tepi kota. Saat ini desa Karangwidoro banyak warga luar. Meskipun demikian, tidak pernah ada konflik antara warga desa dengan warga perumahan. Jadi sebelum ada perumahan dan sesudah ada perumahan, warga desa ini tidak ada konflik. Itu adalah dampak tidak langsung perkotaan, walaupun banyak dampak yang langsung
dari alih fungsi lahan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya ada pasca alih fungsi lahan pertanian ke perumahan luas lahan terhijau di Desa Karangwidoro menjadi berkurang, menyebabkan berkurangnya lahan pertanian merupakan lahan terbuka hijau, menjadikan harga beberapa bahan pangan di Desa Widoro menjadi meningkat. Nah, dari ini kita sudah tahu kan, mungkin juga keterbatasan pangan pertaniannya hanya dikit, jadi untuk mendapatkan pangan itu susah sekali karena kita bisa lihat dari pertaniannya semakin kecil, maka dari itu untuk mendapatkan bahan pangan pun susah karena juga lahannya dikit untuk mencukupi penduduk yang banyak sekali di sana saat ini. Yang kedua, para ternak menjadi sulit dan dalam mencari makan untuk hewan ternak mereka. Kan juga sebelumnya penduduk sebelum menjadi alih fungsi lahan, desa ini juga bukan hanya menjadi petani dan mereka bukan petani saja, tapi mereka juga menjadi peternak. Nah, dari petani itu juga mereka juga susah karena tidak ada kayak lahan untuk mencari makan seperti rumput-rumput gitu, karena banyak banget perumahan yang di sana. Yang ketiga adalah masalah lingkungan di Desa Karangwidoro. Nah, di masalah lingkungan di Desa Widoro itu juga ada masalah, yaitu kalau nggak salah tuh kayak longsor gitu. Jadi itu juga mengakibatkan masalah lingkungan di Desa Karangwidoro. Nah, selanjutnya ada dampak sosial ekonomi pasca alih fungsi lahan. Ini merupakan mata pencarian penduduk Desa Karangwidoro tahun 2015. Sebelumnya kan yaitu petani 298, yang kedua adalah material pemborong atau pengusaha jadi 96, pedagang 694, pembantu rumah tangga jadi 492, kuli bangunan menjadi 128, angkutan dengan jumlah 98 dan jasa lainnya 769. Alih fungsi lahan perumahan menjadikan masyarakat desa Kulungan mengalami transformasi ekonomi yang kita tahu dari yang jelaskan dari awal. Mata pencarian awal tahun 2003 sebelumnya juga di desa ini yaitu sebagian besar petani, tetapi kita bisa lihat dari sini petani mungkin udah lebih kecil daripada mata pencarian yang lain. Next, selanjutnya. Nah, dari ini kita lihat dari penduduknya ini gara-gara alih fungsi lahan. Jadi awal alih fungsi lahan sebelumnya kan jadi buruh tani nih. Selanjutnya gara-gara alih fungsi lahan ini jadi kuli bangunan, pembantu rumah tangga, jadi angkutan dan lain-lain. Dan alih fungsi lahan sesudahnya itu yang pilih tanah itu rata pekerjaannya pengusaha, pedagang, dan pemborong. Petani di Desa Karangwidoro memiliki modal lebih dalam hal ini adalah pemilik tanah menggunakan uang dari hasil penjualan tanah mereka untuk membeli tanah yang baru di daerah yang harganya lebih murah. Sebagian lagi masyarakat menggunakan uangnya untuk membuka usaha seperti buka warung, toko, dan sebagainya, membeli kios di pasaran untuk berjualan sayur. Berbeda dengan petani yang pemilik tanah, para buruh tani ini dikatakan tidak memiliki modal lebih karena beralih pekerjaan dengan memanfaatkan pembangunan perumahan. Kebanyakan menjadi kuli atau tukang bangunan, sedangkan lainnya bekerja di sektor jasa seperti pembangunan, rumah tangga, satpam, tukang cukur. Jadi kayak dari dua ini kita coba jelaskan kayak dua buruh tani dulu tuh. Yang pertama juga yang punya uang itu dia tuh bisa mempunyai uang lebih untuk bekerja menjadi membuka toko kayak dan beli sayur. Lalu untuk yang petani, nasib petani yang kedua ini yang kekurangan modal, jadi mereka beralih profesi menjadi kuli bangunan yang dari perumahan itu jadi pembantu rumah tangga, satpam, dan tukang cukur.
Masyarakat di Desa Karangwidoro tetap menjadi kerapatan warga bekas berkumpul masyarakat semakin berkembang. Selain itu, masyarakat Desa Karangwidoro tetap menjaga identitas sebagai suku Jawa. Walaupun di desa ini sudah berubah, tapi masih di masyarakat desa ini masih menjaga identitas sebagai suku Jawa, walaupun banyak pendatang dari perumahan baru ini. Dalam hal kegiatan sosial, masalah tercium akulturasi budaya Islam dan Jawa. Hal tersebut dapat dipulihkan dengan adanya budayanya dan selamatan, mitoni, dan sebagainya, serta masyarakat digunakan hitungan kerajaan Jawa kita akan acara khitaman maupun nikahan. Ini kan terlihat nih identitas sebagai Jawa di Desa Karangwidoro. Selanjutnya yang terakhir adalah strategi pengendalian korupsi lahan. Nah, saya punya 3 strategi atas alih fungsi lahan. Yang pertama, memperkecil peluang terjadinya alih fungsi lahan dengan mengurangi intensitas faktor yang dapat mendorong terjadinya alih fungsi lahan. Yang kedua, mengendalikan kegiatan alih fungsi lahan dalam menekan potensi dampak negatif yang ditimbulkan. Dan yang ketiga yaitu menanggulangi atau menetralisasi dampak negatif fungsi lahan, memperkecil peluang terjadinya alih fungsi lahan dengan mengurangi intensitas faktor yang dapat mendorong terjadinya alih fungsi lahan atau konversi lahan dapat diwujudkan dengan beberapa upaya. Nah, upaya ini yang pertama menekankan laju pertumbuhan penduduk. Yang kedua, relokasi atau penempatan ulang penduduk untuk mengurangi tekanan terhadap lahan pertanian, terutama di kawasan pertanian dan produktif. Yang ketiga, mengembangkan pajak progresif pada lahan pertanian untuk mengurangi permintaan lahan yang berlebihan dan tidak efisien. Dan terakhir, upaya itu menerapkan prinsip hemat lahan dalam mengembangkan kegiatan pertanian. Pada prinsip ini, hemat lahan dapat diterapkan penggunaan tata letak dari suatu bangunan. Contoh dari hemat lahan ini misalnya membangun rumah susun. Nah, jadi rumah susun ini kan dari luasnya tuh tidak membuang kayak banyak-banyak luas lahan. Dan di situ juga dapat mengurangi tidak mengurangi luas lahan pertanian. Jadi kayak jadi rumah susun itu jadi upayanya jadi hemat lahan itu. Yang terakhir kesimpulan. Nah, kesimpulan dari studi kasus ini, alih fungsi lahan Desa Karangwidoro termasuk jenis alih fungsi yang masif. Hampir seluruh kawasan Desa Karangwidoro saat ini menjadi pemukiman, padahal sebelumnya merupakan kawasan pertanian dengan luas lahan perubahan di sejak 2003 sehingga 2017 kurang lebih sekitar 193 hektar. Akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan menjadikan masyarakat Desa Karangwidoro mengalami penurunan mata pencarian atau bisa disebut istilah transformasi ekonomi. Petani Desa Karangwidoro yang memiliki modal lebih dalam ini adalah pemilik tanah menggunakan uang dari hasil penjualan tanah mereka untuk membeli tanah baru di daerah yang lain dengan harga murah. Hanya sebagian lagi masyarakat menggunakan uangnya untuk membuka usaha seperti buka warung atau toko, sebagai lagi membeli kios di pasar untuk berjual sayur. Berbeda dengan petani pemilik tanah, pada bertani bisa dikatakan tidak memiliki modal lebih, mereka beralih menjadi seperti tukang bangunan dan lainnya bukan jadi sektor jasa seperti pembantu rumah tangga, satpam, tukang cukur, dan lain-lain. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada kesalahan kata dari awal dan akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.